dibesarkan oleh angin dan gelombang. Halo semuanya, di saat ini kelompok kami akan menjelaskan tentang Holoturoidea yang merupakan filum Echinodermata. Yuk kita simak penjelasan berikutnya untuk mengetahui apa sih Holoturoidea itu. Holoturoidea atau sering dikenal dengan Teripang adalah hewan yang bergerak lambat, hidup pada dasar substrat pasir, lumpur, pasiran maupun dalam lingkungan terumbu. Teripang merupakan komponen penting dalam rantai makanan di terumbu karang dan ekosistem asosiasinya pada berbagai tingkat struktur pakan. Teripang berperan penting sebagai pemakan deposit dan pemakan suspensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi dari teripang. Yang pertama kingdom Animalia, filum Echinodermata, kelas Holoturoidea, genus Holoturia, spesies Holoturia indica, Holoturia edulis, Holoturia argus, Holoturia marmorata, Holoturia vacabunda, Muleria lecanora, Stichopus variegatus, Stichopus ananas, Stichopus chromatus. Selanjutnya yang ketiga yaitu anatomi dan morfologi. Pada bagian ini terdapat 1. Tentakel yang berfungsi sebagai alat gerak, merasa, memeriksa, dan alat penangkap mangsa. Yang kedua, stomach atau perut sebagai alat pencernaan. Yang ketiga, gonad, yaitu kelenjar kelamin yang berfungsi sebagai penghasil hormon kelamin. Yang keempat, saluran kelamin yang berfungsi sebagai saluran menuju gonad. Yang kelima, madreporid, yaitu lempeng tali lapisan pada ujung saluran air. Yang keenam, esafagos, yaitu saluran di belakang rongga mulut yang berfungsi menghubungkan rongga mulut dan lambung. Yang ketujuh, dorsal mesentery, yang berfungsi sebagai pembungkus usus dan menggantungnya ke dinding tubuh pinggang. Yang kedelapan, anus, yaitu mengeluarkan sisa metabolisme pada teripang. Yang kesembilan, kloaka sebagai alat pencernaan, dan yang terakhir ada intestin sebagai alat pencernaan yang letaknya di antara pylorus hingga usus. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem pencernaan. Makanan kelompok ini berupa diatom yang diambil menggunakan tentakelnya dan juga berupa partikel organik yang terdapat di dalam pasir dengan cara menelannya langsung. Sistem pencernaan yang dimilikinya lengkap. Ada proses pencernaan makanan pada Holoturoidea, yaitu dari mulut menuju ke kerongkongan pendek, menuju lambung, ke usus, dan menuju kloaka, yang terakhir menuju anus. Beberapa spesies mempunyai faring yang langsung terhubung dengan usus. Usus memiliki ukuran yang panjang. Kloaka merupakan lubang untuk berbagai saluran, termasuk saluran pencernaan. Lambung dapat menghasilkan enzim pencernaan. Pada teripang, di antara semua jenis Echinodermata, sistem peredaran darah atau sistem hemal pada teripang adalah sistem peredaran darah yang paling berkembang, tetapi tetap tidak mempunyai jantung sistemik. Sistem hemal terdiri atas sebuah sinus cincin dan saluran radial pada sistem pembuluh air. Pada spesies berukuran besar, terdapat pembuluh dorsal dan pembuluh ventral sepanjang usus. Kebanyakan jenis teripang memiliki alat pernapasan berupa sistem pembuluh yang disebut pohon pernapasan atau respiratory tree. Pangkal pohon pernapasan terletak pada bagian anterior. Kloaka berjumlah 2 buah, masing-masing memanjang ke anterior di sebelah kiri dan kanan saluran pencernaan. Tiap pembuluh besar mempunyai banyak percabangan dan di ujungnya terdapat kantung-kantung kecil. Kloaka dan pohon pernapasan sebelah kiri bercampur dengan sinus darah. Dengan demikian, oksigen dari kantung-kantung kecil disalurkan ke cairan rongga tubuh
dan selanjutnya ke sinus darah untuk dialirkan oleh sistem peredaran darah teripang. Secara umum, produksi sel telur teripang termasuk tinggi. Dalam satu kali pemijahan, satu individu betina dapat mengeluarkan hingga 2 juta sel telur berukuran mikro. Nah, pemijahan teripang biasanya terjadi pada saat sore dan malam hari saat air laut sedang pasang. Pada saat tersebut, teripang umumnya akan berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak di suatu lokasi, sehingga individu jantan dan betina akan mengeluarkan sel-sel kelaminnya melalui lubang yang terletak di sisi punggung bagian depan tubuh dengan cara mengangkat tubuh bagian depan, lalu bergerak seakan-akan terhempas oleh ombak. Setelah terjadi pembuahan di kolam air, maka sel-sel tersebut akan berkembang menjadi larva planktonik yang layang di kolam air hingga stadium akhir sebelum akhirnya menempel di substrat dasar perairan. Teripang mempunyai daya regenerasi yang besar. Jenis tertentu jika dipotong menjadi 2 bagian, maka tiap bagian akan melakukan regenerasi untuk melengkapi bagian tubuhnya. Pada beberapa jenis, hanya bagian posterior, yaitu yang mempunyai kloaka, maupun melakukan regenerasi, tetapi pada jenis lainnya justru sebaliknya. Ada pula cara lain untuk menghindari dari pengganggu atau pemangsa, yaitu eviscerasi yang dilakukan oleh beberapa Holotaria spesies lain untuk melindungi dirinya. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang manfaat dari teripang atau yang biasa kita kenal dengan timun laut. Sebelumnya, teripang memiliki bentuk tubuh yang khas, yaitu bertubuh panjang, lunak, dan tidak memiliki tulang belakang. Hewan laut ini kaya akan banyak protein, asam lemak, kalsium, magnesium, zat besi, zinc, hingga vitamin. Tak cuma memiliki banyak kandungan nutrisi, dan hewan ini juga memiliki banyak manfaat. Antara lain, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah kanker, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, mempercepat penyembuhan luka, mengatasi nyeri sendi, antimikroba dan anti jamur, menjaga kesehatan hati dan ginjal, mengurangi serangan asma, menguatkan tulang, mengatasi masalah gusi, dan mencegah keriput. Nah, demikianlah penjelasan kelompok kami mengenai kelas Holoturoidea dari filum Echinodermata, yaitu teripang ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih sudah menonton kami. Sampai jumpa. Oleh si sayang rasa sayang badane